Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Azhari dari kelas A, Prodi MSDMA Politeknik Jalan Jakarta. Akan melakukan pengolahan data terhadap hasil kuesioner yang saya lakukan dengan 30 responden yang berjudul Pengaruh Sarapan terhadap Konsentrasi Mahasiswa Kelas A, MSDMA Politeknik Jalan Jakarta. Pengujian yang saya akan lakukan adalah uji validitas, reliabilitas, normalitas, dan hipotesis, yaitu uji regresi. Pertama, saya akan memulai untuk uji validitas. Uji validitas ini untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Di sini sudah ada 6 variabel hasil kuesioner yang dipindahkan ke dalam SPSS dengan jumlah responden 30 orang. Dalam variabel view, namanya sudah diganti sesuai variabel independen dan dependen. Soal 1 hingga 3 adalah independen, soal 4 sampai 6 adalah dependen. Lalu pada desimal 0, measure-nya scale. Lalu untuk mencari total setiap variabel adalah pencet transform, compute variabel, lalu berikan nama pada target variabel. Kita akan mencari total variabel independen, yaitu total X. Kita pindahkan soal 1 ke kanan, tambah soal 2 ke kanan, tambah soal 3 ke kanan. Lalu pencet OK. Dengan langkah yang sama untuk mencari total variabel dependen. Transform, compute variabel, total Y. Lalu ini disilang. Masukkan soal 4 ke kanan, tambah soal 5 ke kanan, tambah soal 6 ke kanan. Lalu OK. Di sini sudah terlihat hasilnya. Pada variabel view, desimalnya kita ubah menjadi 0. Dan measure-nya tetap nominal. Untuk mencari tahu data ini valid atau tidak, kita pencet Analyze, Correlate, Bivaret. Masukkan setiap variabel independen dengan totalnya. Soal 1X sampai soal 3X masukkan ke kanan, lalu totalnya ke kanan, lalu personnya di checklist, totalnya checklist, gedenya juga checklist, lalu OK. Lakukan hal yang sama untuk variabel dependen. Ini pindahkan dulu ke kiri, lalu masukkan yang dependen bersama totalnya, lalu OK. Untuk mengetahui hasil dari pengolahan data ini valid atau tidak, kita harus mengetahui dasar pengambilan keputusan dan nilai R-tabel. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai R hitung lebih besar dari R-tabel, maka variabel dinyatakan valid. Jika nilai R hitung lebih kecil dari R-tabel, maka variabel dinyatakan tidak valid. Nilai R pada tabel adalah bisa dilihat dari data di sini, yaitu kita adalah respondennya 30, di taraf signifikan 5% atau 0,005 adalah 0,361. Jika dilihat pada variabel independen pada total X, ini percent correlation-nya adalah 0,644, artinya lebih besar dari 0,361. Berikut juga dengan percent correlation soal yang kedua, lalu soal yang ketiga. Berarti variabel independen ini adalah dinyatakan valid karena nilai percent correlation-nya ini lebih besar dari nilai R-tabel. Lalu pada variabel dependen 0,843 lebih besar dari 0,361. Lalu yang kedua juga 0,595 lebih besar dari 0,361. Lalu selanjutnya percent correlation soal 6 0,723 lebih besar dari 0,361. Yang artinya variabel dependen ini dinyatakan valid karena percent correlation setiap soal
lebih besar dari nilai R tabel. Untuk mengetahui valid atau tidaknya dari tabel hitung ini dengan cepat, kita melihat di total Y pada percent correlation setiap soal. Di sini ada bintangnya, yang mana kalau misalnya bintangnya 1, itu valid dalam signifikan 0,05. Kalau bintangnya 2, valid dalam signifikansi 0,01. Di sini dapat disimpulkan variabel independen dan dependen yang saya olah sudah valid semua. Setelah validitas, saya akan menguji reliabilitasnya. Reliable ini untuk mengukur konsistensi variabel penelitian. Kita bisa dengan cara klik analyze, lalu scale, lalu reliability analysis. Ini variabelnya kita masukkan semua kecuali total ke items, lalu pencet OK. Di output akan terlihat seperti ini. Kita lihat yang reliability static di corn batch alpha. Di sini 0,765. Untuk mengetahui instrumen reliable atau tidak, nilai corn batch-nya ini harus lebih besar dari 0,7. Sebaliknya, jika corn batch-nya alpha-nya lebih kecil dari 0,7, maka instrumen tidak reliable. Nah, di sini outputnya adalah 0,765, yang mana nilai corn batch alpha-nya ini lebih besar dari 0,7. Artinya, penelitian ini adalah reliable. Dari uji validitas dan uji reliabilitas pada instrumen ini, maka dapat disimpulkan penelitian ini memenuhi kriteria valid dan reliable, sehingga penelitian ini dapat digunakan untuk penggalian data dalam rangka generalisasi. Selanjutnya saya akan melakukan uji normalitas. Untuk uji normalitas ini kita harus mencari data residualnya terlebih dahulu dengan cara klik analyze, regression, lalu linear. Kita masukkan data variabel independen ke kotak independen, lalu data variabel dependen ke dependen, lalu klik save. Checklist yang ini dan include the covariance matrix, lalu klik OK. Lalu OK. Pada data view kita bisa lihat muncul residual. Lalu kita akan mencari normalitas dari penelitian ini dengan cara klik analyze, descriptive, explore. Kita masukkan data residualnya ke dalam dependent list. Lalu klik plots, checklist di histogram, dan normality plots with test. Lalu OK. Di output kita mencari data yang test of normality seperti ini. Untuk mengetahui apakah data penelitian ini berdistribusi normal atau tidak, kita harus melihat pada signifikan two-tailed-nya pada tabel Kolmogorov-Smirnov, yaitu harus lebih besar dari 0,05. Nah, pada output ini kita bisa lihat di data signifikan two-tailed-nya, kalau di Kolmogorov-Smirnov 0,000. Artinya data dinyatakan berdistribusi normal karena signifikan two-tailed-nya lebih besar dari 0,05. Yang terakhir, saya akan melakukan uji hipotesis dengan uji regresi dengan cara klik analyze, regression, lalu linear. Ini sama seperti tadi, total variabel dependen pindahkan yang ke dependen, total variabel independen pindahkan ke independen. Lalu klik save, pastikan ininya tidak terchecklist, lalu OK. Setelah ada tabel seperti ini, kita perhatikan yang koefisiennya. Sebelumnya kita harus mengetahui dasar pengambilan keputusan hipotesisnya, yaitu jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, artinya terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, artinya tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Atau, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, artinya terdapat pengaruh. Kalau nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, artinya tidak dapat pengaruh. Lalu kita bisa lihat di sini,
pada total X, signifikan totalnya adalah 0,000, yang mana signifikan totalnya lebih kecil dari 0,05. Artinya HA diterima, H0 ditolak. Dan T-nya ini adalah 4,45, sedangkan pada T tabel adalah 2,04. Artinya T hitung lebih besar dari T tabel, yang mana H0 ditolak dan HA diterima. Artinya dari hasil hipotesis ini adalah terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dapat disimpulkan dari hasil pengolahan data dan pengujian data menggunakan aplikasi SPSS, dinyatakan terdapat pengaruh sarapan terhadap konsentrasi mahasiswa kelas A MSDMA Politeknik Jalan Jakarta. Sekian dari hasil pengolahan data yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.